Bagaimana jika seorang wanita TNI cantik datang ke kantor polisi untuk menghajar oknum polisi yang sudah menilang motor ayahnya tanpa sebab? Dan dengan berani oknum polisi tersebut bersikap arogan. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sebuah kantor polisi yang tampak tenang, dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar dan menyinari meja-meja kerja, suasana tiba-tiba berubah tegang. Seorang gadis muda mengenakan seragam TNI dengan rambut ikal yang terikat rapi memasuki ruangan. Nisa, seorang prajurit TNI dengan sikap tegap dan percaya diri, melangkah menuju meja depan di mana seorang petugas polisi tengah sibuk dengan berkas-berkas yang menumpuk. Pandangan matanya tajam, penuh fokus, dan tak sedikit pun terlihat keraguan. Meski hanya mengenakan seragam TNI, Nisa tahu betul bahwa kehadirannya di sini bukanlah hal biasa. Dengan gerakannya yang tenang, namun pasti, ia menundukkan sedikit kepalanya saat masuk ke ruangan, memberi salam, dan melangkah lebih dalam. Petugas di meja depan, yang sedang sibuk dengan dokumen-dokumen yang berserakan, mengangkat kepala hanya sejenak, lalu tanpa menatap langsung padanya, mengangguk pelan dan menyerahkan selembar kertas tilang. Pihak lain di ruangan tampak sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Namun meski suasana terlihat biasa saja, Nisa tahu bahwa sesuatu akan segera terjadi. Di balik keramaian itu, perhatian seorang polisi botak, Aska, mulai tertarik padanya, menatapnya dengan sinis dari kejauhan. Ketenangan Nisa mulai terganggu, dan ia bisa merasakan aura yang tidak bersahabat mulai menguar. Nisa, dengan sikap yang penuh hormat, menghadap meja depan dan menyapa polisi yang sedang duduk di sana. Selamat pagi, saya datang untuk mengambil motor ayah saya yang kena tilang. Ujarnya dengan suara yang tegas dan jelas, mengandung rasa percaya diri seorang prajurit. Ketika kalimat itu keluar dari mulutnya, tak ada tanda-tanda ketegangan di wajahnya. Nisa tidak terburu-buru, ia tahu betul bahwa ia melakukan hal yang benar, jadi tidak ada yang perlu ia takutkan. Polisi yang duduk di meja depan, seorang pria yang lebih tua dengan wajah tegang dan berkerut, mengangkat kepala sedikit. Namun sepertinya ia lebih sibuk dengan dokumen-dokumen yang harus segera diproses daripada mempedulikan siapa yang ada di depannya. Tanpa melihat lebih jauh, petugas itu hanya mengangguk pelan, seraya memberikan kertas tilang yang menjadi alasan kedatangan Nisa. Gerakan tangan yang cepat menunjukkan bahwa ia hanya menjalankan prosedur rutin, seakan tidak ada yang luar biasa dalam pertemuan ini. Namun, saat Nisa berbalik dan hendak melangkah ke pintu, sebuah suara yang sangat familiar, namun penuh dengan nada sinis, menyela dari ruang belakang. Seorang polisi dengan kepala botak dan seragam yang agak lusuh muncul, membawa aura yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Suasana yang semula tenang itu langsung terasa berubah. Aska, seorang polisi dengan penampilan yang jelas-jelas mengesankan, mengenakan seragam yang sedikit lebih rapi dari rekan-rekannya. Di dada kiri, lencana tugasnya mencolok, seakan menandakan betapa pentingnya posisi yang ia miliki di kantor polisi ini. Namun, sikapnya yang arogan tidak bisa disembunyikan. Dengan langkah yang santai, ia melangkah ke depan, matanya menatap Nisa tanpa rasa hormat sedikit pun. Kamu datang kemari hanya untuk mengambil motor? Jangan-jangan motor itu ayahmu yang salah, bukan? Harusnya kau sadar dengan siapa kau bicara, katanya dengan nada mengejek, seraya melirik sekilas pada petugas di meja depan. Tertawa dengan sinis, Aska menilai bahwa gadis di hadapannya hanya seorang wanita muda yang tidak tahu apa-apa tentang urusan di kantor polisi. Di benaknya, mungkin tidak ada yang lebih mudah dari meremehkan seorang gadis yang datang hanya untuk mengambil sebuah motor yang ditilang, dan terlebih lagi, seorang prajurit TNI. Aska beranggapan bahwa sebagai seorang polisi, dia lebih berhak atas segalanya, lebih berpengalaman, dan tentu saja lebih berkuasa. Nisa, meskipun dihadapkan dengan sikap kasar ini, berusaha untuk tetap tenang. Namun, sebuah rasa tidak nyaman mulai mengalir dalam dirinya, menandakan bahwa hari ini akan berbeda dari yang ia harapkan. Saat Aska memandangnya dengan penuh meremehkan, Nisa menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya kasar, tetapi juga memiliki ego yang sangat besar. Hal ini membuatnya semakin teguh untuk menjaga sikap, walau di dalam hatinya amarah sudah mulai meluap.
Nisa terkejut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menggertaknya. Saya datang dengan cara yang benar. Saya hanya ingin mengambil motor ayah saya, jawab Nisa dengan suara tegas namun tetap sopan. Matanya yang tajam memandang Aska, menahan segala perasaan yang mulai membakar di dalam dada. Ia tahu betul bahwa sikapnya sekarang harus tetap penuh wibawa sebagai seorang prajurit TNI yang tidak boleh jatuh ke dalam perangkap provokasi. Namun Aska tidak berhenti di situ. Ia tertawa dengan keras, suaranya menggemuruh di ruangan itu. Tidak ada sedikit pun rasa hormat yang terkandung dalam tawanya. Hahaha, kamu pikir dengan memakai seragam itu, kamu bisa menakut-nakuti kami? Katanya sambil melangkah lebih dekat, masih dengan tatapan yang penuh penghinaan. TNI? Jangan menganggap dirimu lebih penting dari kami. Kami polisi lebih berkuasa di sini. Kamu hanya seorang gadis yang berusaha mencari masalah. Tertawa kasar, itu semakin menambah ketegangan di dalam ruangan. Nisa merasa terhina, tetapi ia tidak akan membiarkan emosinya menguasai. Namun, Nisa mulai merasakan betapa besar kesalahan yang dibuat oleh Aska dengan terus-menerus meremehkan dirinya hanya karena seragam yang ia kenakan. Sungguh, ini adalah situasi yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi, tetapi kini ia tahu bahwa ia harus segera menghadapinya dengan cara yang lebih tegas dan penuh kekuatan. Tapi sayangnya, kamu nggak di sini untuk urusan biasa, kan? Kamu hanya seorang gadis TNI, apalah artinya di mata kami? Aska berkata sambil melangkah lebih dekat, menatap Nisa dengan tatapan merendahkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sebuah tamparan yang langsung menghantam wajah Nisa. Sambil menatap Nisa dengan tatapan yang semakin penuh penghinaan, Aska merasa di atas angin. Di matanya, gadis muda di depannya ini hanyalah seorang tentara yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di dunia ini. Jangan pikir kamu bisa bermain-main dengan kami hanya karena seragamu, lanjut Aska, mengepalkan tangan dengan tanda ketidaksetujuannya terhadap keberadaan Nisa di sana. Nisa menahan napasnya sejenak, mencoba untuk mengumpulkan kembali pikirannya. Tentu saja, ia bisa membalas kata-kata itu dengan kasar, dengan cara yang jauh lebih buruk dari sekadar ejekan. Namun, ia tahu bahwa dirinya lebih dari sekadar reaksi emosional yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Dengan hati yang tegas, ia menyadari bahwa ada garis yang tidak boleh dilanggar. Namun, ketegangan yang semakin meningkat dalam dirinya memberitahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menegakkan batas-batasnya. Walau tanpa mengurangi rasa hormat yang seharusnya tetap ada di antara mereka berdua. Jangan salah, saya TNI. Saya bukan sembarang gadis, jawab Nisa dengan suara yang lebih rendah, namun penuh peringatan yang jelas. Kata-kata itu keluar dengan ketegasan, seolah membawa kekuatan yang lebih besar dari seragam yang dikenakannya. Wajahnya yang tampak tenang, menutupi amarah yang mulai berkumpul di dalam dadanya. Ia tidak biasa membiarkan orang lain merendahkan atau menginjak harga dirinya, apalagi dengan cara yang tidak masuk akal seperti ini. Aska, yang merasa sudah berada di atas angin, justru tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan itu. Suaranya menggema di ruang itu, seperti seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan, atau justru menertawakan dirinya sendiri. TNI? Hahaha, kamu pikir dengan seragam itu, kamu bisa menakut-nakuti kami? Apalah artinya itu di sini? Aska berkata sambil tertawa, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja diucapkan Nisa. Di matanya, seorang gadis muda dengan rambut terikat rapi dan penampilan penuh kewibawaan hanya tampak seperti seorang anak yang ingin bermain-main di dunia yang lebih besar darinya. Aska merasa sudah terlalu jauh menginjakkan kaki dalam kekuasaannya, seolah tidak ada yang bisa menandingi dirinya. Namun, Nisa tidak terpengaruh. Dia tahu betul bahwa Aska hanya sedang mencoba untuk menjatuhkan mentalnya. Dan itu adalah kesalahan fatal yang akan segera dia sesali. TNI? Jangan membuat saya tertawa. Kamu pikir dengan itu kamu bisa sombong di sini? Kamu cuma wanita, bukan prajurit, kata Aska sambil melangkah lebih dekat dengan senyum sinis yang tak lepas dari wajahnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti percikan api yang menyulut kemarahan Nisa. Namun ia berusaha untuk tetap tenang.
Tidak ada yang lebih mengganggu bagi seorang prajurit TNI selain meremehkan keberadaan mereka, apalagi dengan perkataan yang penuh hinaan. Wanita, kau menganggap itu sebagai sebuah kelemahan? Gumam Nisa dalam hati, merasakan darahnya mulai mendidih. Aska terus melangkah dengan penuh keyakinan bahwa ia lebih berkuasa, lebih penting, dan lebih berhak atas apapun di kantor ini. Namun Nisa tahu bahwa pria ini telah melewati batas yang tidak seharusnya dilanggar, terutama dalam cara ia berbicara. Ada sebuah garis yang terjaga, yang hanya bisa dilalui dengan penghormatan, dan Aska telah melangkah terlalu jauh. Rasa sabar Nisa mulai terkikis. Sudah banyak hal yang bisa ia hadapi dalam hidupnya sebagai seorang prajurit. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasa terhina dengan begitu jelas. Jika Aska ingin melihat apa yang bisa terjadi setelah melangkahi batas itu, maka ia akan segera tahu. Tiba-tiba, tanpa peringatan Aska mendorong tubuh Nisa dengan kasar. Dorongan itu begitu kuat hingga Nisa terpental mundur beberapa langkah, hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Sebuah keheningan langsung menyelimuti ruangan yang sebelumnya penuh dengan aktivitas, menggantikan suasana yang telah tercipta beberapa detik sebelumnya. Seakan-akan waktu berhenti, semuanya menjadi sunyi, kecuali suara napas Nisa yang terasa berat. Para polisi lainnya yang ada di sekitar mereka hanya bisa menyaksikan peristiwa itu. Beberapa tampak ragu untuk ikut campur, sementara yang lainnya tidak berani bertindak. Mereka tahu betul siapa Aska, tetapi juga sadar bahwa Nisa adalah seorang prajurit TNI yang bukan sembarang orang. Beberapa dari mereka bahkan terlihat mulai gelisah, khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana berubah tegang dengan cepat, dan Nisa bisa merasakan tekanan yang ada di sekitarnya. Rasa malunya, yang semula tidak ada, kini mulai mengalir dalam dirinya, tercampur dengan rasa marah yang mendalam. Tapi ia tidak akan menunjukkan kelemahan. Ia tahu persis bagaimana mengendalikan dirinya dalam keadaan seperti ini, dan dia tidak akan membiarkan seorang polisi sepertinya melangkah lebih jauh. Nisa, yang merasa terluka oleh penghinaan itu, berdiri tegak kembali dengan penuh ketegasan. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya hatinya saat itu. Meski tubuhnya sempat terhuyung oleh dorongan Aska, semangatnya tidak pernah goyah. Nisa menatap Aska dengan mata yang dipenuhi amarah. Namun kali ini amarah itu bukan hanya sekadar emosi, melainkan sebuah peringatan yang sangat jelas. Ia melangkah maju dengan niat yang lebih kuat dari sebelumnya. Menatap Aska yang kini berada di hadapannya dengan ekspresi penuh percaya diri dan rasa superioritas yang masih melekat. "Jangan pernah sentuh saya lagi, Aska," katanya dengan suara yang dalam, tegas, dan penuh ancaman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sebuah deklarasi kekuatan yang tak terbantahkan. Ada ketegangan yang mengalir di antara mereka, dan Nisa merasa dorongan untuk menuntut keadilan dalam dirinya semakin kuat. Satu-satunya hal yang menghalangi Aska untuk memahami betapa berbahayanya dirinya adalah keyakinan palsu bahwa Nisa hanya seorang wanita biasa. Tapi sekarang, Nisa tahu betul apa yang harus dia lakukan. Dorongan hati dan nalurinya sebagai prajurit TNI tidak membiarkannya mundur. Ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya, apalagi dengan cara seperti ini. "Apa yang akan kamu lakukan? Menggertak?" Aska menjawab dengan nada mengejek, seolah menantang Nisa untuk melakukan sesuatu. Ia tidak takut, bahkan merasa bahwa kemenangan sudah ada di pihaknya. Dalam pikirannya, ia berpikir bahwa Nisa hanyalah seorang gadis muda yang tidak tahu bagaimana bertindak dalam situasi seperti ini. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Nisa, yang tampaknya tetap tenang, sesungguhnya sudah meledak di dalam hatinya. Semua amarah yang tertahan begitu lama, semua penghinaan yang ia terima sejak pertama kali datang ke sini, semuanya berkumpul dalam dirinya. Dan kali ini ia tidak akan mundur. Dengan keteguhan yang lebih kuat dari sebelumnya, Nisa tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran. Ia tidak takut pada Aska, tidak peduli betapa besarnya dia. Dalam hati, Nisa sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Keberanian TNI ada di setiap prajuritnya.
Dan dia bukan pengecualian. Aska, yang merasa yakin bahwa ia berada di posisi yang kuat, akan segera mengetahui betapa salahnya dia meremehkan seorang prajurit yang telah dilatih untuk menghadapi segala rintangan, baik fisik maupun mental. Dalam sekejap, Nisa melangkah maju dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Dengan gerakan yang terlatih, ia melayangkan sebuah pukulan keras ke wajah Aska. Tangan kanannya yang kuat menghantam pipi Aska dengan suara yang keras, seakan mengguncang seluruh ruangan. Aska yang terkejut, tanpa bisa menghindar, terhuyung mundur beberapa langkah, kehilangan keseimbangan. Matanya terbeliak, belum sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Pukulan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang pelajaran yang diberikan oleh seorang prajurit yang tidak pernah takut melawan penghinaan. Dengan wajahnya yang merah karena kekuatan pukulan itu, Aska jatuh tersungkur ke lantai dengan keras. Kakinya terpelintir, tubuhnya limbung, dan darah mulai mengalir dari bibirnya yang terluka. Rasa sakit dan malu menyelimuti dirinya seketika. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang gadis TNI akan mampu memberikan pukulan sekuat itu. Semua keangkuhannya mendadak runtuh, meninggalkan perasaan memalukan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum bisa mengangkat tubuhnya, Aska merasakan pusing dan rasa sakit yang membekas di wajahnya. Pukulan itu menjadi pukulan bagi harga dirinya, lebih dari sekadar fisik. Polisi lain yang ada di sekitar mereka mulai bergerak, namun gerakan mereka tampak ragu. Mereka mengenal Nisa sebagai seorang prajurit TNI yang terkenal dengan keberaniannya dan juga dengan kemampuannya dalam bertindak dengan cepat dan penuh ketegasan. Mereka tahu bahwa Nisa bukan seseorang yang bisa diremehkan. Bahkan, beberapa dari mereka sudah menyaksikan kehebatan Nisa dalam berbagai tugasnya di medan yang lebih keras, dan mereka tahu bahwa dia bukan sekadar gadis biasa. Melihat Aska yang kini tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir dari bibirnya, mereka tahu dengan jelas bahwa Aska telah salah. Salah besar. Beberapa polisi yang semula berdiri hanya bisa saling pandang, tampak gelisah dan tak berani melangkah lebih jauh. Mereka tidak ingin terlibat dalam konflik ini, namun mereka juga tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Mereka menyadari bahwa dalam dunia ini, kadang keadilan tidak selalu datang dengan cara yang biasa. Aska telah mendapat balasan atas kesombongannya, dan kini dia harus menerima kenyataan bahwa ada orang yang berani melawan dan menghadapinya. "Kamu akan menyesal," ujar Nisa dengan suara yang lebih dalam dan serius, menambah ketegangan yang sudah ada di udara. Suara itu penuh dengan peringatan yang jelas dan tak terbantahkan. Meskipun Aska sedang terjatuh dan terluka, Nisa tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Justru, tatapannya yang tajam menunjukkan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Aska yang terkejut dengan kekuatan pukulan Nisa, mengeluarkan batuk yang disertai darah yang mengalir dari bibirnya. Rasa malunya semakin menyelubungi dirinya. Beberapa polisi yang ada di sekitar mereka mulai memperhatikan, namun mereka tetap diam, tidak berani untuk bergerak. Aska yang biasa melihat orang lain takut padanya merasa cemas dan bingung dengan kenyataan ini. Ia bukan lagi polisi yang disegani di ruangan ini, tapi justru menjadi bahan tertawaan dan rasa kasihan. Rasa sakit yang datang dari wajahnya tidak bisa mengalahkan rasa malu yang lebih menyakitkan, yang menyusup ke dalam hatinya. Ini salah, pikir Aska, meskipun ia merasa sangat sulit untuk mengakui kesalahan tersebut di hadapan orang-orang yang sedang menyaksikan kejatuhannya. Dengan kecepatan yang luar biasa, Nisa merogoh sakunya dengan cekatan, mengambil ponselnya dan langsung menekan beberapa angka dengan gesit. "Segera ke kantor polisi, Aska di sini mengacau. Saya butuh bantuan," katanya tegas, suaranya tetap penuh kewibawaan yang tak bisa diganggu-gugat. Nisa sudah mempersiapkan langkah ini, menyadari bahwa Aska perlu menerima konsekuensi dari tindakannya yang melampaui batas. Ia tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Dan lebih penting lagi, ia tidak akan membiarkan Aska merasa bahwa dia bisa lolos begitu saja. Setelah menekan tombol kirim, Nisa menatap sekelilingnya, memeriksa para polisi yang masih tampak ragu-ragu dan bingung. "Ini urusan internal TNI dan saya yang memimpin," tambahnya dengan nada yang penuh penegasan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kekuatan,
menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa dalam situasi ini. Beberapa detik setelahnya, Nisa bisa merasakan sesuatu yang lebih besar datang menuju ruangan ini. Dan itu bukan sekadar bantuan, tetapi sebuah pengingat bahwa ketika TNI turun tangan, masalah ini akan selesai dengan cara yang benar. Tak lama setelah itu, Nisa melihat beberapa anggota TNI datang melalui pintu masuk utama. Mereka mengenakan seragam loreng yang sangat familiar, dengan langkah terorganisir dan tegap yang hanya bisa dimiliki oleh prajurit sejati. Setiap langkah mereka mengalir penuh dengan kewibawaan dan disiplin, membuat suasana di ruangan itu semakin menegang. Keberadaan mereka semakin menambah ketegangan yang sudah terasa. Seakan memberi sinyal bahwa proses ini akan mencapai titik yang tak bisa dihentikan. Para polisi yang awalnya ragu kini tampak sedikit lebih cemas, menyadari bahwa kedatangan TNI berarti masalah ini akan diputuskan dengan cara yang tegas. Nisa berdiri dengan penuh rasa bangga, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saat untuk menegakkan keadilan. Rekan-rekannya yang datang menunjukkan solidaritas yang tidak terbantahkan. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada keadilan dan integritas, dan mereka tidak akan membiarkan seorang polisi sewenang-wenang menghina salah satu dari mereka. "Sudah cukup," kata salah satu dari anggota TNI yang datang, matanya menatap Aska yang masih tergeletak di lantai. "Ini saatnya untuk menyelesaikan ini," tambahnya dengan suara yang penuh wibawa, menandakan bahwa Aska tidak akan lolos dari konsekuensi atas tindakan buruknya. Aska yang masih berusaha untuk bangkit meski tubuhnya terasa berat, karena luka-luka yang ia terima menatap Nisa dengan pandangan penuh kebencian. Darah yang mengalir dari bibirnya membuat wajahnya tampak semakin marah dan dipenuhi rasa malu. Dia merasa tidak hanya terluka fisik, tetapi juga harga dirinya yang hancur begitu saja oleh seorang gadis TNI. Dengan susah payah, ia mencoba untuk berdiri, berusaha menenangkan dirinya meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. "Kalian datang untuk menolong gadis ini?" Aska bertanya dengan suara penuh amarah, menyiratkan ketidakpercayaan dan penghinaan yang mendalam. Rasa sakit di tubuhnya semakin membuatnya merasa tidak berdaya. Namun keangkuhannya masih menyelubungi hatinya. Meski dia tahu dirinya kalah dalam perkelahian ini, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang prajurit TNI, seorang wanita pula, telah mengalahkannya dengan begitu mudah. Aska merasa bahwa kekalahannya adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa diterima, dan kini pandangannya tertuju pada Nisa dengan rasa dendam yang membara. Dia ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak boleh dipandang remeh. Namun dia tahu bahwa ia sudah melewati batas dan tidak ada yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Salah satu rekan, Nisa yang baru datang, seorang prajurit TNI tinggi besar, melangkah maju dengan mantap. Matanya yang tajam memandang Aska dengan penuh kewibawaan, menilai bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri drama ini. "Ini bukan urusanmu lagi, Aska. Kau melangkah terlalu jauh," kata prajurit tersebut dengan suara yang dalam, penuh ketegasan. Setiap kata yang diucapkannya mengandung kekuatan, seakan-akan memberikan keputusan yang tidak bisa dibantah. Para polisi yang ada di sekitar mulai menyadari bahwa situasi ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Mereka telah melihat bagaimana Nisa, seorang gadis TNI, mampu mengatasi Aska yang penuh arogan dengan satu pukulan saja. Kini, dengan kedatangan lebih banyak prajurit TNI, mereka tahu bahwa Aska tidak akan bisa melarikan diri dari konsekuensinya. "Sekarang kamu akan menghadapinya dengan cara yang benar," tambah rekan Nisa. Matanya tetap penuh determinasi. Aska yang masih terhuyung-huyung bisa merasakan bahwa ini adalah akhir dari kebebasannya. Tidak ada lagi ruang bagi kesombongan. Tidak ada lagi ruang untuk penghindaran. Para prajurit TNI yang datang bukan hanya teman Nisa, mereka adalah simbol dari kekuatan yang tak terbantahkan. Suasana semakin tegang saat para polisi lainnya mulai menyaksikan dengan jelas betapa besar kekuatan Nisa dan rekan-rekannya. Mereka yang sebelumnya hanya berdiri ragu, kini mulai menyadari betapa besar perbedaan antara dunia mereka dan dunia yang dibawa oleh TNI. TNI tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga disiplin dan kewibawaan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka capai. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut yang mulai tumbuh dalam hati mereka.
Pertemuan antara dua dunia yang berbeda, polisi dan TNI, telah terjadi. Dan sekarang mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa TNI bukanlah kekuatan yang bisa dianggap enteng. Nisa, si gadis TNI, kini menjadi simbol dari keberanian dan ketegasan yang tak terbantahkan. Para polisi mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat, merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka mencoba menghalangi, mereka akan menghadapi akibat yang jauh lebih buruk daripada apa yang telah terjadi pada Aska. Nisa tidak hanya menjadi protagonis dalam pertempuran ini, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keadilan bisa datang dengan cara yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Saya akan mengurus ini, tapi ingat, ini bukan masalah pribadi, kata Nisa dengan nada yang datar, namun tetap mengandung ancaman yang tegas. Aska, yang kini berada di lantai, tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Wajahnya yang penuh luka dan pandangannya yang penuh penyesalan menjadi bukti nyata dari kesombongan yang telah menghancurkannya. Nisa, meskipun tidak menunjukkan kegembiraan atas kemenangan ini, tetap tegas dan fokus pada apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini bukan urusan pribadi, Aska, tapi kau telah membuat pilihan yang salah, lanjut Nisa. Matanya menatapnya tanpa ampun. Aska kini tidak lagi terlihat sombong, wajahnya penuh dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Sebelumnya, ia merasa berkuasa, tetapi kini ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Rasa sakit yang dideritanya sekarang bukan hanya karena fisik, tetapi lebih pada kenyataan bahwa dirinya telah dilumpuhkan oleh seorang gadis TNI yang bahkan tidak perlu mengeluarkan seluruh kemampuannya. Aku tidak seharusnya meremehkanmu, gumam Aska, dengan suara yang hampir tidak terdengar, menandakan bahwa rasa malunya kini lebih besar daripada rasa sakit fisiknya. Dengan bantuan para prajurit TNI yang datang, Aska akhirnya ditahan dan dibawa keluar oleh rekan-rekannya yang kini tampak lebih waspada. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa TNI berada di sini untuk menegakkan keadilan, dan mereka tidak akan mundur. Nisa, meskipun tidak puas dengan cara pertemuan itu berakhir, merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa kadang keadilan harus diambil dengan cara yang tidak biasa, terutama ketika kesalahan sudah melampaui batas. Bagi Nisa, ini bukan hanya tentang kemenangan fisik, tetapi juga tentang mengembalikan kehormatan dan martabat yang telah direndahkan. Hari ini, dia membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meremehkannya. Tidak ada yang bisa menginjak-injak kebanggaan TNI. Ketika Aska dibawa pergi, Nisa melihat sekelilingnya. Suasana yang semula tegang mulai mereda, namun rasa percaya dirinya semakin besar. Meskipun ini bukan cara yang dia harapkan, dia tahu bahwa dia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Dan bagi Nisa, itu adalah kemenangan yang lebih besar daripada sekadar fisik.